halaman 112. Untuk kelompok 2, perintahnya adalah membaca cerita teks Ahmad Subardjo. Silakan Ahmad Subardjo ya. Untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 juga sama. Kamu membaca teks Ahmad Subardjo. Untuk yang 3 orang teksnya akan Ibu kasih ya. Yang masih membacanya masih mengeja, Ibu kasih teksnya berbeda. Untuk Wina, untuk Rehan, untuk Repi. Silakan ya. Silakan baca. Sudah selesai membacanya? Sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bersama-sama, Ibu mempunyai sebuah video tentang Ahmad Subardjo. Kita tonton bersama-sama ya. Silakan kalian amati, perhatikan. Ini adalah video Ahmad Subardjo, Sang Penjaga Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ditulis oleh Patrick Matanasi, dilansir dari tirto.id. Ketika Soekarno-Hatta diculik oleh para pemuda pada tanggal 16 Agustus 1945, seseorang bernama Sudiro segera melaporkannya kepada Mr. Ahmad Subardjo. Tuntutan para pemuda adalah agar Dwi Tunggal itu segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka tidak memberitahu tempat keduanya disembunyikan. Subardjo khawatir jika Soekarno-Hatta jatuh ke tangan Angkatan Darat Jepang.
Jika itu terjadi, maka ia berharap kepada koneksi utamanya selama pendudukan Jepang, yakni Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Oleh karena itu, Laksmana Muda Tadashi Maeda pun diberitahu soal hilangnya kedua tokoh penting tersebut. Menurut Rudolf Mrazek dalam Syahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia, Maeda beserta para stafnya punya visi yang tidak sekolot Angkatan Darat Jepang dalam politik pendudukan atas Pulau Jawa. Sementara Soebardjo adalah orang kepercayaan Maeda dan pernah ditawari membentuk kantor penelitian di Jalan Perapatan nomor 60. Ia mengaku pernah tinggal di Jepang dan di akhir masa pendudukan Jepang, ia dikenal sebagai pengelola asrama Indonesia Merdeka yang memiliki hubungan dengan para pemuda Indonesia terpelajar dan militan. Selain Soebardjo, ada juga Wekana yang berjejaring dengan Tan Malaka. Selain mereka, meski ogah-ogahan berurusan dengan orang-orang Jepang, Sultan Syahrir pun pernah mengajar di asrama tersebut. Tempat itu cocok bagi para pemuda Indonesia yang tidak suka dengan Angkatan Darat Jepang yang kaku. Soebardjo kemudian mendapat kabar dari seorang anggota PETA yang bernama Yusuf Kunto bahwa Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda dari Angkatan Darat Jepang dan dibawa keluar Jakarta. Sekitar pukul 4 sore, Soebardjo, Sudiro, Yusuf Kunto, dan seorang supir segera pergi keluar kota mencari keberadaan Soekarno-Hatta. Mereka mengendarai mobil Skoda tua milik Soebardjo yang bannya nyaris gundul. Mereka belum tahu pasti di mana kedua tokoh itu disembunyikan. Mulanya Soebardjo menduga Soekarno-Hatta disembunyikan di Selat Bintang dan Sukabumi. Namun setelah melewati Jatinegara, mobil mereka malah melaju ke arah Purwakarta. Sepanjang perjalanan, mobil mereka tak mendapat adangan apapun selain ban sempat bocor ketika mendekati Rengas Dengklok, Karawang. Ketika tiba di Rengas Dengklok, mereka diarahkan untuk menunggu di rumah perdana. Seorang pemuda revolusioner bernama Sukarni menghampiri mereka. Soebardjo kemudian dibawa untuk menemui komandan kompi bernama Mayor Subeno di Tangsi Peta yang tidak jauh dari rumah tersebut. Perwira didikan Jepang itu bertanya kepada Soebardjo apakah ia bisa mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum tengah malam. Soebardjo menjawab bahwa hal itu tidak mungkin dan Soekarno-Hatta juga harus kembali dulu untuk rapat kilat dengan panitia persiapan lainnya di Jakarta. Subeno merasa puas atas jawaban tersebut, maka ia pun mengizinkan Soebardjo untuk menemui Soekarno-Hatta yang ternyata ditempatkan di sebuah rumah milik seorang Tionghoa tidak jauh dari Tangsi Peta. Soebardjo dan rombongannya segera membawa Soekarno-Hatta ke Jakarta dan langsung rapat di rumah Laksmana Maeda. Esoknya, tanggal 17 Agustus 1945, menjelang siang, proklamasi kemerdekaan dibacakan. Kepercayaan Laksmana Maeda dan para pemuda anti Jepang kepada Ahmad Soebardjo menunjukkan bahwa ia bukan orang baru dalam dunia pergerakan. Ketika kuliah hukum di Universitas Leiden, ia adalah bagian dari Perhimpunan Indonesia bersama Hatta dan Iwa Kusuma Sumantri. Menurut Harry Poze dan kawan-kawan dalam di negeri penjajah orang Indonesia di negeri Belanda, Ahmad Soebardjo